Yang ke-16 uslubnya ini masih terkait pertanyaan. Tarhu ba'dil masail al-ilmiyah al-muhimmah li ikhtibari maqdiratit talib al-aqliyah. Menyajikan isu-isu ilmiah yang penting untuk menguji kemampuan berpikir siswa. Kalau yang tadi itu memang betul-betul bertanya untuk menjelaskan satu tema, kalau ini memang menguji. Fungsinya adalah untuk memperkuat pemahaman dan memperluas persepsi. Dengan ditanya itu supaya nggak terfokus hanya pada materi pembelajaran yang sedang dihadapi saja, tapi bisa luas. Pengayaan lah kalau kata kita sekarang. Kemudian untuk membangun makna tertentu dalam pikiran. Dengan pertanyaan itu kan nanti bayangan bisa macam-macam. Makanya perlu hati-hati juga. Jangan bikin pertanyaan yang akhirnya membuat peserta didik itu menjadi ragu akan agama. Seperti yang dilontarkan oleh siapa yang viral itu. Khadijah itu agamanya apa? Kan nggak jelas. Ngajak berpikir begitu tapi tidak di closing untuk menguatkan bahwasanya ini Khadijah adalah muslimah. Tidak di closing begitu, sehingga dibiarkan mengambang, justru diarahkan supaya berpikir yang lain. Nah, itu salah satu guna dari pertanyaan itu begitu, bisa membuat orang mengambang, bisa juga. Orang yang beriman bisa kita kasih pertanyaan-pertanyaan sehingga dia ragu, bisa begitu. Bisa juga sebaliknya kita kasih pertanyaan-pertanyaan sehingga imannya jadi kuat. Ini makanya penting di sini. Nah, yang perlu diperhatikan itu adalah kalau siswa atau objek dakwah itu buntu, nggak bisa lagi mikir, maka harus diberikan jawaban yang benar. Jangan dibiarkan kesana kemari, akhirnya kesimpulannya nggak karu-karuan. Harus dibimbing itu, dibimbing. Ini fungsi guru. Dan kadang bisa liar ketika memang pertanyaannya itu tidak ditata sedemikian rupa. Apalagi nanti belajar filsafat yang dibahas hal yang di luar jangkauan akal atau indera manusia. Itu segala macam kemungkinan bisa saja kelihatannya benar. Nah, guru harus pintar-pintar melihat ini di mana titik dari kesalahan berpikirnya ini. Makanya hati-hati juga menggunakan metode ini. Karena itu mungkin yang kita lihat jarang orang melakukan tanya jawab karena risiko untuk pikirannya jauh ke sana kemari itu terbuka luas. Kalau guru atau muallimnya tidak siap dengan segala macam pemahaman yang luas dan tahu titik-titik kritis dalam berpikir itu, ini bahaya juga sih. Terutama untuk pelajaran yang kaitannya dengan akidah maupun syariah. Ya, kalau matematika mungkin bingung-bingung semuanya, gurunya bingung juga, mungkin nggak berdosa juga. Ya, mengajarin konsep yang salah ya nggak ada dosanya mungkin. Walaupun nanti terkait hitungan zakat mungkin bisa masalah juga ya. Ini perlu hati-hati menggunakan metode ini. Dicek dulu betul-betul. Dan Musonif menyampaikan banyak hadis sebelumnya di bahasan ini. Misalnya yang sudah kita bahas bagaimana Abdullah bin Umar hadir bersama sahabat-sahabat yang dewasa ditanya tentang perumpamaan pohon yang mirip orang yang beriman. Maka sahabat yang tua-tua menjawab, tapi jawabannya nggak ada yang betul. Terbetik di dalam pikiran Abdullah bin Umar ini jawabannya pohon kurma. Tapi beliau mau menyampaikan rasa sungkan dengan sahabat-sahabat yang besar. Akhirnya nggak disampaikan dan Rasulullah kemudian memberikan ini jawaban. Jawabannya sama dengan apa yang terbetik di dalam pikirannya Abdullah bin Umar.
Itu di antara riwayat yang disampaikan oleh musannif. Banyak riwayatnya. Nah, saya ingin sampaikan satu hal saja di sini, bagaimana Imam Al-Bukhari ya, walidzalika nara al-Imam Al-Bukhari. Karena yang demikian itulah ya, banyaknya Imam Bukhari itu memikirkan satu masalah. Kita lihat Imam Bukhari itu la yakadu yashba'u min istikhrajil masail. Hampir-hampir beliau itu tidak pernah puas di dalam mengeluarkan suatu masalah. Kalau bahasa dianggap negatif, ini Imam Bukhari bikin masalah. Padahal maksudnya bukan bikin masalah, tetapi beliau menggali masalah. Bahsul masail itu juga salah satunya kan menyelesaikan, membahas atau mencari masalah. Wa istimbatil fawaid, dan menggali faidah. Kemudian menurun wan nuzuli ila a'maqil hadis. Beliau turun menuju kedalaman hadis. Wal tiqatid durar minhu. Kemudian memungut mutiara yang ada di dalam hadis itu. Wal khuruj ala qurra'ihi biha. Kemudian hasil dari istimbat beliau itu beliau bawa kepada qurra' atau pembacanya. Hingga disebutkan ya, hingga beliau hatta yazkuru hadisan wahidan. Hingga beliau itu kadang menyebut satu hadis aktsara min 20 marrah. Itu lebih dari 20 kali. Satu hadis nih. Waqad rawa hadits Barirah an Aisyah. Sungguhnya Imam Bukhari meriwayatkan hadis Barirah dari Aisyah. Aktsara min isnatain wa 20 marrah. Itu lebih dari 22 kali. Isnataini wa 20, 22 kali. Ini terjemahan saya tulis kurang nih. 20 harusnya ada 2 kali di sini. 20 marrah isnatain. Kemudian dan mengeluarkan darinya hukum dan faidah-faidah baru. Jadi satu hadis dibahas 20 kali, beda-beda terus. Ya, beda-beda beliau temukan hukum dan faidah. Ini karena apa? Karena tadi luasnya ya, berpikir memahami hadis. Ini tidak seperti mungkin di kontekstualisasikan, bukan. Ya dari hadis itu. Ya, hadis itu mungkin dipahami ada realitas seperti apa. Hadis itu bisa menyelesaikannya. Sebagaimana kayak Imam Asy-Syafi'i atau Imam Al-Hasan Al-Basri ketika membaca ayat wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Di surah Nuh ada orang datang nggak punya anak mengeluh kepada Imam Al-Hasan Al-Basri. Dijawab oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, beristighfarlah. Ada orang lain datang suatu ketika mengaku kekeringan. Dijawab oleh Imam Al-Hasan Al-Basri pakai ayat itu, istighfar kepada Allah. Ada orang kurang ini, tumbuh-tumbuhannya tidak tumbuh dengan baik. Dijawab oleh Imam Al-Hasan Al-Basri pakai ayat itu juga. Itu satu ayat menjawab banyak masalah. Kemampuan berpikir itu yang penting. Jadi dalam kasus ini tidak cukup dengan menghafal. Menghafal itu satu hal, tapi memahami apa yang dihafal ini jauh lebih penting. Oleh sebab itu Imam Al-Ghazali di dalam Ihya itu beliau katakan termasuk orang-orang yang tertipu ya, ketika dia sibuk membaca, menghafal Al-Quran, tapi nggak peduli dengan apa yang ada dalam kandungannya. Isinya itu nggak diamalkan, nggak didakwahkan. Itu orang yang tertipu. Merasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah hafal, membaca sampai menangis-nangis. Karena mungkin nadanya, tetapi nggak paham maknanya. Diganti dengan syair yang lain ya, syair percintaan misalnya dengan nada yang sama nangis juga.